Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat pada teman-teman semua dan juga yang saya banggakan, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan beribu-ribu nikmat, dan karena dengan nikmatnya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hadir dalam kajian milenial Melek Hadis pada sore hari ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman semua yang sudah ada di room Zoom pada sore hari ini, selamat memperhatikan kajian pada hari ini, yaitu kajian pekan ketiga materi hadis Bukhari tentang wilayah saat terjadinya wabah penyakit. Nah, teman-teman semua, pada kali ini ada dua pemateri yang sangat luar biasa. Materi yang pertama akan dibawakan oleh Teh Mia Kartina, dan materi yang kedua akan dibawakan oleh Teh Marcelia Putri. Jadi teman-teman yang sudah hadir di dalam room Zoom hari ini, tolong disimak dan diperhatikan baik-baik apa yang menjadi kajian kita pada kesempatan hari ini. Semoga menjadi manfaat untuk teman-teman semua. Baik, langsung saja kita mulai kajian pada sore hari ini. Kepada Teh Mia, saya persilahkan. Baik, terima kasih Teh Lela. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suara saya terdengar jelas gak Teh? Teman-teman? Ya, jelas. Baik. Sebelumnya izin perkenalkan diri dulu. Saya Mia Kartina, di sini sebagai materi pertama yang akan menjelaskan tentang apa itu lockdown dan apa tujuannya. Nah, baik, seperti yang telah kita ketahui ya, akibat dari penyebaran pandemi virus corona, beberapa negara telah memutuskan untuk melakukan lockdown. Nah, negara yang pertama kali melakukan lockdown saja adalah negara Cina, tepatnya di kota Wuhan, tempat pertama kali virus tersebut muncul. Nah, nyusul dari negara Tiongkok ini, kemudian beberapa negara seperti Filipina, Arab Saudi, Spanyol, dan Prancis juga telah menerapkan kebijakan lockdown tersebut. Nah, kemudian istilah daripada lockdown ini menjadi salah satu kata populer sejak pandemi virus corona yang menyeluas secara global. Nah, kemudian sebelum mengkaji lebih dalam lagi, kita pahami dulu apa itu lockdown. Makna daripada lockdown itu dapat berarti penutupan akses dari dalam maupun luar. Lockdown menjadi sebuah protokol darurat dan biasanya hanya dapat ditetapkan oleh otoritas pemerintah. Nah, dengan kata lain, lockdown itu merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam menangani suatu situasi dan kondisi tertentu. Dalam hal ini berarti saat terjadinya pandemi yang melanda. Nah, kemudian kata ini juga digunakan dalam arti melindungi orang di dalam fasilitas. Nah, dalam kasus virus corona, negara yang terinfeksi virus corona mengunci akses masuk dan keluar untuk mencegah penyebaran virus corona yang lebih luas. Nah, mungkin lockdown ini istilah kitanya lebih sering dikenal dengan karantina wilayah atau penguncian. Nah, kemudian lockdown juga biasanya akan diikuti dengan larangan mengadakan pertemuan yang melibatkan banyak orang.
penutupan sekolah dan universitas, hingga tempat-tempat umum. Nah, usaha ini dilakukan untuk menekan risiko penularan virus corona pada masyarakat di luar wilayah lockdown. Nah, kemudian lockdown ini juga bersifat temporer, artinya bersifat sementara dan bisa dicabut sewaktu-waktu jika kondisi anggap sudah baik. Nah, kemudian setelah kita pahami apa itu lockdown, kemudian ada tujuan daripada lockdown itu sendiri. Mohon maaf teh, slide selanjutnya. Nah, kemudian apa sih tujuan daripada lockdown itu? Nah, penerapan lockdown dianggap penting untuk mengurangi penyebaran wabah yang lebih masif atau yang lebih kuat dan ampuh. Dilansir daripada kumparan.com, lockdown ini yang diterapkan pada tahun 1918 dulu saat flu Spanyol terbukti berhasil ketika diterapkan cukup awal dan cukup lama. Lockdown menawarkan hasil yang lebih efektif dalam menekan penyebaran virus corona ketimbang membiarkan orang lain melakukan apa yang mereka mau secara bebas. Artinya, tujuan daripada lockdown di sini yaitu utamanya untuk mengurangi penyebaran daripada wabah yang sedang melanda suatu wilayah. Kemudian ada hadisnya, hadis tentang lockdown wilayah saat terjadi wabah penyakit. Hadisnya itu yang berbunyi, Haddatsana Abdullah ibnu Yusuf, akhbarna Malik, an ibni Syihab, an Abdullah ibni Amir, anna Umar kharaja ila Syam. Falamma kana bisal wabalaghuhu annal waba'a qad waqa'a bisyam fa akhbarahu Abdurrahman ibnu Auf anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaram minhu, yang artinya menceritakan kepada Abdullah bin Yusuf, menceritakan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab, dari Abdullah bin Amir, sesungguhnya Umar pergi ke Syam. Maka ketika sampai daerah Sarb, disampaikan kepadanya bahwa wabah telah melanda negeri Syam. Maka Abdurrahman bin Auf memberitahu Umar bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, janganlah kalian mendatanginya. Dan jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka janganlah melarikan diri meninggalkan tempat itu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Teh Mia, pemateri pertama yang sudah memaparkan materinya. Kita lanjut kepada pemateri kedua, Teh Marcelia Putri. Saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marcelia Putri di sini akan menjelaskan tentang penjelasan dari hadis yang tadi sudah dibacakan oleh pemateri yang pertama. Jadi, penjelasan dari hadis tadi itu, menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, hadis itu menjelaskan bahwa seseorang yang hendak memasuki suatu wilayah, lalu dia mengetahui wilayah tersebut terpapar wabah, agar ia kembali pulang. Hal itu bukanlah keyakinan terhadap adanya pertanda keburukan, melainkan sebuah bentuk pencegahan agar terhindar dari keburukan itu atau kebinasaan. Nah, kelompok lain ada yang meyakini bahwa larangan mendatangi wilayah yang terpapar wabah itu dalam hadis bersifat makruh, bukan haram, maka dibolehkan datang ke wilayah terpapar wabah bagi orang yang kuat, tawakal, dan keyakinannya. Nah, dalam hadis ini juga terdapat larangan bahwa seseorang yang berada di wilayah yang terpapar wabah untuk keluar dari wilayah
tersebut. Namun, para ulama berselisih pendapat mengenai maksud dari larangan yang tadi itu. Sebagian dari ulama ada yang memperbolehkan keluar dari wilayah yang terpapar wabah. Akan tetapi, sebagian yang lain memakruhkan, namun tidak mengharamkan. Namun ada pendapat kelompok tentang bahwa ada kelompok ulama yang mengharamkan keluar dari wilayah terpapar wabah. Karena larangan ini dalam hadis sudah sangat jelas. Inilah pendapat yang tarjih dari Imam Asy-Syafi'i dan lainnya. Pendapat ini dikuatkan dengan hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Humaizah dari Aisyah. Yang artinya, aku berkata, wahai Rasulullah, apa itu taun? Beliau bersabda, kelenjar seperti kelenjar unta, barang siapa yang berdiam diri di dalamnya ibarat orang yang syahid, dan barang siapa yang lari darinya ibarat lari dari medan perang. Jadi hadis yang tadi itu hadis tentang larangan keluar dari wilayah ya. Akan tetapi ada ulama yang berbeda-beda gitu, ada yang memakruhkan, ada yang mengharamkan, ada juga yang membolehkan. Tapi yang pendapat yang paling tarjih itu yang tadi yang mengharamkan ya. Lalu ada pelajaran yang dapat dipetik dari hadis yang tadi. Itu ada 2 pelajaran. Yang pertama itu sebagai pembuktian atas mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bidang medis. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang umat Muslim untuk tidak mendatangi wilayah yang terjangkit wabah dan tidak meninggalkan wilayah yang terjangkitnya wabah agar wabah itu tidak menyebar ke wilayah yang lain. Yang kedua, lockdown atau karantina wilayah ini memberikan pengaruh yang baik, yaitu dapat mencegah angka penularan wabah tersebut, atau yang sedang saat ini kita alami itu wabah COVID-19. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Oke, alhamdulillah, terima kasih disampaikan untuk Teh Mia dan Teh Marcel yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat luar biasa pada sore hari ini. Baik, saya di sini akan membuka sesi pertanyaan untuk teman-teman semua yang sudah hadir di room Zoom ini. Saya buka 2 penanya terlebih dahulu, bisa di raise hand yang mau bertanya. Jika memang dalam pemaparan materi dari materi yang dipaparkan, teman-teman belum memahami atau belum mengerti, bisa langsung ditanyakan. Kita pada sore hari ini membuat kajian itu untuk apa ya, agar kita kan sebagai milenial tahu bahwa kajian hadis tujuannya agar teman-teman semua bukan sekedar mengetahui hadis tentang lockdown wilayah saat terjadinya wabah penyakit, tapi memahami isi yang ada di dalam hadis tersebut. Kalau teman-teman ada yang belum paham, belum mengerti, silahkan ditanyakan kepada kami. Kita diskusi saja hari ini. Dimana kan bulan Ramadan ini ketika kita mempergunakan waktu luang kita dengan mencari ilmu, dengan kajian seperti ini, kita kan akan mendapatkan wawasan
wawasan-wawasan tentang hadis-hadis yang belum kita ketahui. Malah bukan ilmu saja yang kita dapatkan di bulan Ramadan ini, bahkan pahala dari Allah juga kita akan dapatkan. Seperti itu. Silahkan yang mau dipertanyakan, ada yang mau ditanyakan. Alhamdulillah sudah ada masuk satu pertanyaan dari Rahma. Jadi inti pertanyaan, bagaimana cara membangkitkan ekonomi wilayah yang terkena lockdown ya? Halo Teh Rama, kita sapa dulu Teh Rama bisa Izin on cam ya. Teh? Oh, oke ya udah. Kebetulan lagi di luar. Oh iya, baik, tidak apa-apa. Teh Rama orang mana? Temannya Mai. Oh iya, temannya Maya, salam kenal. Oke, saya jawab ya. Terkait dengan bagaimana cara membangkitkan ekonomi suatu daerah, ini dikembalikan lagi bagaimana si stakeholder setempat, perangkat-perangkat yang memang saling bekerja sama di daerah tersebut, mampu membuat solusi yang sesuai dengan karakteristik atau latar belakang dari daerah tersebut juga. Jadi semuanya harus bekerja sama dengan baik. Misalnya memang contohnya aja di Teh Rama, daerahnya daerah mana tuh? Halo? Teh Rama, cek. Oke, intinya dalam membangkitkan ekonomi kita harus bekerja sama sih dengan aparat-aparat setempat, karena yang mengambil kuasa terbesar itu kan pemerintah daerah ya. Nah, salah satunya yaitu dari bantuan-bantuan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Terkait dengan pemerintah daerah itu sendiri, memang sangat sulit juga ya kalau ngelihat pengalaman kemarin, kalau memang kita sendiri kesulitan kan ya untuk keluar dibatasi, ya serba sulit aja, serba terbatas. Yaitu dia, kita hanya mengandalkan bantuan dari ini aja sih, dari pemerintah daerah. Tapi setelah itu ya kembali lagi ke peraturan, kalau memang kondisinya sudah membaik, barulah ada kebijakan baru kan ya, di mana lockdown ini dilonggarkan sehingga masyarakat mampu bekerja seperti biasa, walaupun memang masih terbatas juga. Memang sulit sih keadaannya, dilematis saat itu. Oh ya, oke, Teh Rama, tidak apa-apa. Jadi intinya sih ini, kalau untuk membangkitkan ekonomi, kuncinya sih ada di pemegang kekuasaan sih, yang memegang kendali bagaimana daerahnya mampu bangkit kembali perekonomiannya. Karena kan kalau dari masyarakatnya banyak kendala ya di lapangan. Kalau misalkan tidak ada kebijakan serius, kebijakan yang longgar dari pemerintah, ya dari masyarakat juga bingung harus bagaimana gitu. Jadi semua perantara, semua stakeholder harus mampu bekerja sama dengan baik, dari misal perusahaan-perusahaan atau komunitas itu kan harus saling membantu untuk meningkatkan finansial, membangkitkan kembali ekonomi di daerah sekitar. Oke. Barangkali teman-teman, Teh Rama bagaimana? Ada tanggapan lagi? Bisa di chat atau apa nih
yang lain juga tidak apa-apa kalau memang ada sanggahan atau mau ada tambahan untuk melengkapi apa yang saya jelaskan tadi, silahkan. Jadi teman-teman barangkali ada yang ingin tanyakan. Oke, Teh Rama, sama-sama. Kurang lebih seperti itu ya. Mohon maaf kalau memang belum bisa menjelaskan banyak. Jadi mudah-mudahan penjelasan tadi singkat padat jelas bisa membantu Teh Rama menjawab menjawab pertanyaan Teh Rama tadi. Oke, baik teman-teman yang lain, kalau memang ada pertanyaan lagi silahkan disampaikan saja. Kalau dari teman-teman apa? Silahkan yang mau bertanya lagi pada teman-teman. Jika ada yang belum dimengerti atau belum dipahami, silahkan ditanyakan saja teman-teman. Kita di sini diskusi saja. Oke, barangkali teman-teman juga punya pengalaman bagaimana usaha untuk terkait ini ya, ekonomi. Barangkali ada nih teman-teman dari komunitas atau dari ya lembaganya masing-masing yang memang pernah melakukan pengabdian ke masyarakat kemarin pas lockdown, barangkali bisa cerita. Atau di bidang yang lain, di bidang pendidikan, kan sempat juga ya terkendala anak-anak sekolah jadi kesulitan sekolah lagi, kesulitan belajar karena kan di online kan ya semuanya. Bisa buat sharing-sharing juga. Ini gimana? Ada pertanyaan lagi atau ada yang mau sharing-sharing apa gitu tentang ini, tentang pengalamannya? Oke, baik, kita sudahi saja ya kajian pada pekan ketiga ini. Belum kita tutup, saya sedikit menyimpulkan dari materi yang tadi sudah dipaparkan dari awal sampai akhir. Jadi, saya simpulkan bahwa penerapan lockdown di wilayah yang terjangkit wabah itu dianggap penting untuk memutus mata rantai atau penyebaran wabah tersebut, yang mana perlu teman-teman ingat bahwa dalam hadis yang tadi sudah dijelaskan pemateri ya, bahwa Rasulullah SAW memerintahkan umat Islam untuk tidak mendatangi wilayah yang terjangkit wabah, dan bila mana wabah terjadi di wilayah yang kita tempati, maka jangan meninggalkan wilayah tersebut agar apa? Agar wabah tersebut tidak menyebar ke wilayah lain. Seperti itu. Baik. Saya Lelah Nur Syarifah sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk berkenan hadir di kajian pekan ketiga ini pada sore hari ini. Dan saya juga berterima kasih kepada pemateri Teh Mia dan Teh Marcel yang sudah menyampaikan materinya dengan baik, dan juga Teh Linda, Teh Lulu, dan Teh Mae yang sudah berkenan menjawab pertanyaan. Mungkin itu dari kami, dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya tunggu teman-teman di pekan selanjutnya agar bisa bergabung kembali di kajian-kajian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Teh Lala.